Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah sedih dikhianati mantan sampai tidak doyan makan, badan jadi kurus kering. Lakukan hal ini, maka kamu akan kembali menawan. Ya, nah, jadi ya banyak tuh orang ditinggal oleh mantannya, jadi sedih, ya, jadi seperti pohon di musim kemarau, kering, kehilangan keceriaannya, sampai tidak doyan makan dan tidak bisa tidur, sehingga badannya menjadi kurus. Dulu semua orang mengatakan dia tampan, tubuhnya proporsional dan menarik. Dulu orang mengatakan dia cantik dan menawan, tubuhnya proporsional, ya, enak untuk dilihat. Tetapi setelah mantan pergi, semangat hidup menjadi turun, ya, karena kepikiran terus, karena sedih berkelanjutan tanpa henti. Itu juga ikut memberikan pengaruh kepada fisik, sehingga badannya menjadi kurus kering, menjadi tidak sehat, menjadi tidak menawan lagi untuk dipandang oleh mata, ya. Nah, kalau kita kurus kering, tidak menarik lagi, ya, kehilangan pesona yang selama ini membuat mantan jatuh cinta kepada kita, membuat semua orang terpesona, tertarik kepada kita. Ketika kita kehilangan pesona itu gara-gara kepikiran mantan terus, yang rugi siapa? Ya, yang rugi diri kita sendiri. Ketika kita masih ganteng, masih keren, masih cantik saja, mantan pergi, apalagi kalau kita jadi kurus kering seperti saat ini, ya. Apalagi sudahlah tidak doyan makan, tidak bisa tidur, ya, nangis terus, ya, sehingga kemudian kantong matanya jadi membesar, ya. Jadi kasihanlah melihatnya. Semangat hidupnya tidak ada, mandi pun malas, tidak bisa bekerja, tidak semangat untuk sekolah, untuk kuliah, untuk apapun juga, ya. Semuanya menjadi tertunda, semuanya menjadi terbengkalai. Nah, apa yang perlu dilakukan, ya? Yang pasti harus memahami betul, ya, bahwa tubuh kita ini juga adalah aset yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kenapa sih dulu mantan tertarik kepada kita? Mungkin ada faktor-faktor lain, seperti mungkin kita ini pintar, ya, di perkuliahan, sehingga mantan mendekat kepada kita lumayan, kan, ada yang membantu untuk mengerjakan berbagai tugas-tugas kuliah. Bisa jadi pada aspek itu. Mungkin karena kita ini anak orang kaya, mungkin karena faktor kita tampan ataupun cantik dan seterusnya. Nah, terlepas dari itu semua, ya, di kemudian hari, siapapun yang akan menjadi pendamping hidup Anda, kan, Anda berharap dia adalah yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang baik. Maka pilihan yang baik itu akan datang mendekat kalau kita menarik, kalau kita sehat, kalau kita punya karir yang cemerlang, pendidikan yang baik, dan seterusnya tadi.
ya, berlama-lama bersedih, itu tidak akan membawa kebaikan apapun kan terhadap diri kita. Ya, sedih itu sesuatu yang alamiah. Tetapi bahwa dengan kita bersedih terus ya, toh mantan tidak akan kembali jatuh cinta lagi kepada kita. Aduh, saya kasihan ya, melihat dia kurus kering sekarang ya, melihat dia menjadi ngedrop banget, saya tak kembali kepada dialah, kata mantan. Kan tidak pernah terjadi yang seperti itu ya. Mayoritas mantan itu balik kalau dia kemudian dikecewakan oleh orang ketiga yang bersama dia, tapi dia juga lihat-lihat lagi kondisi kita seperti apa. Apakah masih sekeren dulu? Apakah masih setangguh dulu? Apakah duitnya masih sebanyak dulu ya? Kalau kemudian ternyata kita penyakitan, bokeh ya, tidak keren lagi ya, tentu dia akan mengambil pilihan yang lain kan. Nah, jadi ya, kalau tidak doyan makan atau tidak nafsu makan gara-gara sedih dan kepikiran mantan terus ya. Misal pernah tuh ada yang cerita ya, tinggal nunggu 1 bulan lagi nih, mau menikah, mau ijab kabul. Undangan pernikahan juga sebagian sudah disampaikan kepada calon tamu undangan. Tetangga, handai taulan itu sudah tahu semualah ya. Bahkan sudah banyak yang mengucapkan selamat dan seterusnya. Tiba-tiba mantannya berpaling ya, memutuskan tidak jadi menikah ya. Orang tuanya sampai ngedrop juga ya, malu dengan tetangga, malu dengan keluarga, dia pun demikian. Nah, jadi kan orang tua Anda jadi sedihnya kan double ya, sudah sedih gara-gara anaknya gagal menikah ya, sedih karena mendapatkan banyak pertanyaan dari tetangga dan teman-teman, dan juga tentu sedih melihat anaknya ngedrop dan kehilangan semangat hidupnya. Jadi paling tidak ketika Anda bangkit itu menjadi hiburan bagi mereka ya, sehingga mereka tidak usah ngomong panjang lebar lagi menasehati Anda untuk move on ya. Anda sudah move on dengan sendirinya, paling tidak di hadapan orang tua Anda, walaupun mungkin ketika sedang sendirian masih terus teringat dan bersedih. Nah, jadi ya sekarang kalau memang terjadi gangguan nafsu makan, ya lebih baik memang memperbanyak mengerjakan puasa sunnah. Karena ketika berpuasa sunnah itu ya, kita tidak makan, tidak minum selama 12 jam kurang lebih. Ya pada saat maghrib masuk waktu berbuka puasa, secara otomatis rasa laparnya akan hadir. Sehingga ya ketika itu ya pola makannya cuman bergeser saja waktunya, tetapi kembali teratur ya. Jadi makan sahur, kemudian berpuasa 12 jam. Nah ketika maghrib itu kan secara otomatis ya, biarpun pikirannya banyak, tapi kan sel-sel di tubuhnya mengirimkan sinyal ke otak bahwa mereka butuh nutrisi ya, sehingga pola makannya menjadi ritmenya teratur kembali. Kalau masalahnya mungkin sedang berat ya, mungkin puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, itu akan sangat baik ya. Jadi orang yang rajin berpuasa itu sehat ya. Kan tidak ada tuh orang jadi kurus kering gara-gara rajin berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu justru pola makannya menjadi lebih teratur ya, lebih tepat waktu. Maghrib pokoknya berbuka, habis itu makan ya, setelah sholat maghrib misal begitu. Tapi dalam keadaan tidak berpuasa, orang mungkin suka mendelay ya, harusnya makan malam jam 8 malam,
tapi di-delay jadi jam 11 malam ya. Nah, jadi orang yang berpuasa itu rata-rata postur tubuhnya juga bagus-bagus saja. Karena dengan berpuasa itu pola makannya menjadi tertib. Dan ketika orang berpuasa itu juga pola istirahatnya menjadi lebih tertib daripada orang yang tidak berpuasa. Jadi Anda bisa lihat ya, ketika tidak bulan puasa atau bulan Ramadan, itu orang mungkin sering melek tuh sampai malam begadang sampai jam 2, jam 3 pagi tidak terasa. Bahkan mungkin baru tidur setelah selesai sholat subuh. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, pola tidurnya pun menjadi lebih tertib dan lebih teratur ya. Karena dalam keadaan berpuasa, kita agak lemes begitu kan, sehingga kemudian membutuhkan istirahat ya, sehingga sel yang ada di tubuh kita juga mengirimkan sinyal ke otak kita agar beristirahat, sehingga tadi keuntungan langsung pola makan menjadi teratur ya, kemudian yang kedua pola istirahat juga menjadi tertib, dan keuntungan yang ketiga puasa sunnah dengan niat berpuasa betul, bukan sekedar tidak makan karena tidak doyan, tapi niatnya memang berpuasa mendapatkan pahala, dan ketika berbuka puasa doanya doa yang mustajab ya. Nah, maka untuk yang belum berhasil menikah dengan mantannya, maka perbanyak untuk berpuasa sunnah ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya maksaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu akhaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu ba'ah, hendaklah menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah berpuasa, karena puasa merupakan pemutus syahwat baginya ya. Nah, jadi ketika orang berpuasa juga ya, harapan-harapan, khayalan-khayalan ya, yang kesana kemari bersama mantan itu bisa terputus ya, ketika khayalan-khayalan tadi mungkin mengarah ke hal-hal yang kurang baik ya. Jadi khayalannya, pikirannya ketika berpuasa itu juga akan menjadi lebih terang, pikirannya menjadi lebih fokus, sehingga orang yang dikhianati oleh mantannya kemudian dia mengambil kebijaksanaan untuk dirinya, prihatin, banyak berpuasa, maka insya Allah bangkitnya akan jauh lebih cepat ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.